Iya pemirsa, berbudidaya tanaman dalam kondisi cuaca yang sangat panas seperti ini ya. Bahkan, cuaca atau suhunya sangat ekstrim, suhu panasnya itu cukup ekstrim, panas banget. Dan kalau malam dingin banget gitu kan. Ini adalah, cuaca atau kondisi yang, cukup beresiko untuk, para pembudidaya ya. Beresiko dalam arti, tidak hanya beresiko terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman itu sendiri, tetapi juga beresiko terhadap, perkembangan, atau, daya serang hama dan penyakit yang akan menyerang tanaman pada kondisi-kondisi semacam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Jo di channel Sekilas Kembang dan Buah. Channel yang menyajikan informasi sisi lain seputar kembang dan buah dan seputar informasi pertanian tentunya. Oke pemirsa, akhirnya saya harus kembali lagi ke areal ini, ke lokasi ini. Oke pemirsa, kali ini channel Sekilas Kembang dan Buah akan coba lagi membagikan informasi kepada pemirsa seputar irigasi tetes. Nanti kita akan coba, ini saya sudah dapat infonya ya dari pengelola yang ada di sini. Kemarin saya ngobrol-ngobrol dan coba menanyakan, melanjutkan pertanyaan teman yang bertanya di kolom komentar. Sudah saya tanyakan dan informasinya nanti akan saya sampaikan di sini. Ya, sebelum kita sampai ke sana, saya ingin memberikan informasi tambahan kepada pemirsa terkait dengan kelebihan menggunakan teknologi irigasi tetes seperti ini. Ya, jadi begini pemirsa. Irigasi tetes atau teknologi irigasi tetes yang dirancang seperti yang ada di tempat ini ya, seperti yang ada di hadapan saya ini, memang biayanya atau investasi yang dikeluarkan itu cukup mahal ya, cukup mahal, sekitar 20 juta per 2000 meter persegi pemirsa. Itu kalau pemirsa ingin menggunakan otomatis, nanti keran otomatis kontrolnya itu segitu harganya. Akan tetapi jika pemirsa hanya ingin menggunakan keran buka tutup atau manual, biayanya hanya 10 juta per 2000 meter persegi. Itu ya pemirsa ya. Nah, dengan catatan 10 juta ini sebenarnya bisa sangat relatif ya, tergantung di mana lokasi pemirsa, kemudian seperti apa jaringan yang akan dibuat, dan kualitas bahannya seperti apa ya. Sangat relatif sekali karena masing-masing daerah itu akan berbeda harga bahan yang akan digunakan, terutama paralon dan segala macam. Ya, biaya 10 juta itu pemirsa, dengan catatan instalasi yang dibuat itu persis seperti ini ya, itu 10 juta. Tapi jika pemirsa menggunakan instalasinya berbeda dari ini atau lebih sederhana lagi, tentunya akan lebih murah lagi ya pemirsa. Tapi kira-kira kisaran untuk setiap 2000 meter persegi itu membutuhkan biaya instalasi sekitar 10 juta. Itu di luar beli mulsa, di luar beli bibit, kemudian di luar beli di luar pengolahan tanah dan segala macam. Ini 10 juta itu perkiraannya hanya untuk biaya instalasi ya, beli tandonnya, kemudian beli paralon untuk jaringan primernya, kemudian jaringan sekundernya dan segala macam. Jadi hanya untuk biaya instalasi ya, investasinya sekitar 10 juta per 2000 meter persegi ya. Oke, jadi itu informasinya pemirsa. Kemarin yang bertanya biayanya berapa sih, kemudian luasnya berapa gitu kan. Saya bisa menginformasikan seperti itu. Oke ya pemirsa ya, itu ya informasi biaya ya, yang tanya biaya. Kemudian sekarang kita akan coba menginformasikan ke pemirsa terkait dengan apa sih kelebihan menggunakan sistem irigasi tetes semacam ini. Oke pemirsa, kelebihan yang pertama yang bisa kita dapatkan dari teknologi ini adalah tentunya efisiensi air ya.
Selama ini kita menggunakan air kadang-kadang cabenya dilep ya. Iya kalau misalnya lokasi kita itu dekat dengan sumber air atau apa namanya irigasi pengairan ya. Kalau misalnya di tengah kota seperti ini kemudian ada lahan, ini kadang-kadang kan sumber airnya itu susah. Sumber air yang dari sungai itu agak susah memang. Mau tidak mau kita membuat sumber air sendiri atau sumur bor dan segala macam. Nah, jadi kalau kita lep atau kalau kita airi dengan sistem mengelep gitu. Lep itu apa ya bahasa Indonesianya? Ya dia dilep ya. Dibanjiri bukan dibanjiri. Ya pokoknya dilep lah gitu kan. Kalau dilep begini dengan air sumur kan akan mengeluarkan biaya sangat banyak sekali ya untuk pompa airnya, kemudian air yang dikeluarkan. Jadi nggak efisien air. Padahal kita hanya butuh mengairi di sekitar tanaman saja. Itu ya pemirsa ya, kelebihan yang pertama adalah kita bisa efisiensi air. Ya, kemudian keuntungan yang kedua yang bisa kita dapatkan dari teknologi ini adalah kelembaban tanah di sekitar tanaman itu bisa terjaga pemirsa. Ini saya coba ini ya. Saya coba Saya coba tekan-tekan ini mulsanya. Sekitar 20 cm dari pangkal tanaman itu masih tanahnya masih sangat gembur sekali dan terasa agak lembab. Oke pemirsa, keuntungan yang ketiga yang bisa kita dapatkan dari teknologi ini adalah mengurangi populasi gulma di sekitar areal pertanaman. Ya pemirsa, saya melihat sendiri di sini. Ini nanti saya akan perlihatkan ke pemirsa juga. Pertumbuhan atau populasi gulmanya itu minim sekali karena memang kondisinya sangat panas banget. Jadi gulma pun tumbuhnya itu tidak maksimal ya. Mungkin akan berbeda ceritanya ketika kita menggunakan sistem pengairan di lep tadi itu ya. Kalau di lep baik yang di bedengan atau di seputaran mulsanya yang terkena air mesti akan tumbuh gulma. Jadi kalau misalnya semuanya dilembabkan, gulma-gulma yang seharusnya di areal pertanaman ini tidak kita harapkan tumbuh jadi ikut tumbuh ya. Kalau misalnya semua diairi. Ya, di lorong-lorong bedengan ini sebenarnya tidak perlu diairi. Nah, inilah yang menyebabkan lorongnya jadi bersih nih. Jadi bersih dari gulma. Walaupun saya lihat tidak ada aktivitas pembersihan gulma secara manual. Ini kayaknya memang gulmanya memang karena panas dia jadi akhirnya tumbuhnya jadi nggak begitu banyak ya tumbuhnya. Oke, kelebihan yang keempat yang bisa kita dapatkan dari teknologi ini adalah aplikasi pemupukannya bisa sekaligus dengan pengairannya. Nah ini dia nih. Jadi nanti kocoran pupuknya itu tidak perlu dikocorin satu-satu gitu kan. Kita angkat ember kemudian kocorin satu-satu. Habis di ember itu kemudian kita campur pupuk lagi gitu kan. Jadi pemirsa bisa mencampurkan langsung pupuk itu di tandon yang utama ini. Jadi tinggal dihitung ya kebutuhan pupuknya berapa. Bisa dicemplungin langsung di sana, dicampurkan pupuknya di sana dan pupuk secara otomatis menyebar ke seluruh bagian tanaman. Nah, inilah yang pada video yang pertama dulu saya katakan kenapa pertumbuhannya itu cenderung seragam. Ini pemirsa nanti coba lihat nih. Sampai hari ini dari umurnya 2 minggu setelah tanam sampai hari ini saya kurang lebih ini sudah berbunga nih. Berarti kurang lebih 60-an hari ya, ini 60 sampai perkiraan saya sekitar 60 sampai 90 hari ini. Masih seragam pertumbuhannya dan kondisi tanaman yang mati itu dari sekian ini tidak ada 10%-nya. Bahkan kalau saya lihat nih bedengannya hampir tidak ada yang mati ya. Kemudian keuntungan yang kelima yang bisa kita dapatkan dari teknologi ini adalah air yang kita gunakan itu bisa kita kontrol jumlahnya. Jadi kebutuhan airnya bisa kita atur pemirsa. Misalnya pemirsa ingin buka tutup pada jam-jam tertentu, kemudian jumlah air yang
tandon utama itu berapa liter. Nah, bisa pemirsa atur yang sekian liter dari tandon utama itu akan habis dalam jangka waktu 1 hari atau dalam jangka waktu 2 hari, bisa diatur. Iya pemirsa, kesimpulannya dari 5 keuntungan yang saya informasikan kali ini ke pemirsa, walaupun keuntungannya masih ada lagi ya. Poinnya adalah teknologi irigasi tetes semacam ini bisa menjadikan kita lebih efisiensi terhadap waktu dan tenaga. Ya, kenapa saya tidak ngomong biaya? Karena ini relatif ya. Ya, yang saya dapati, yang saya simpulkan adalah kita lebih efisiensi waktu dan tenaga. Ya, itu ya poinnya. Oke pemirsa, aduh panas banget. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat, tetap berkah dan menjadi buah yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.